Maka penelitian dia boleh diguna ya dalam prosedur, ataupun ada prosedur dalam penelitian khasnya untuk penelitian yang sifatnya itu adalah kuantitatif ya. Yang pertama terkait dengan identifikasi permasalahan. Jadi pertama sekali betul lah kita mesti paham tentang satu masalah. Jadi apa yang nak kita riset nih, ada masalah apa dengan objek daripada penelitian kita. Ya, selalunya bila kita nak ujian ataupun tesis ataupun viva gitu ya, selalunya kenapa Anda membuat penelitian ini? Apa masalah dalam penelitian Anda? Ya, apa nih awak punya masalahnya apa, kenapa buat penelitian macam ni, tuh ya. Jadi permasalahan, jadi kita mesti masalahnya adalah gap antara teori dengan implementation. Jadi macam ini ada masalah nih, mestinya ini macam ni, mestinya dia positif, tapi kenapa ada di masyarakat ini berbeza, kenapa negatif ya. Nah, itu dia adalah identifikasi. Yang kedua adalah ada studi literatur, ataupun dalam in English adalah literatur review. Apa itu literatur review? Literatur review adalah masa kita nak buat satu riset, satu penyelidikan, selalunya dan mesti kita menengok ataupun melihat, kita menganalisis daripada penelitian-penelitian terdahulu. Ya, jadi kalau bila ustaz dan ustazah nak buat riset, mestinya sudah mengumpulkan minimal 5 ataupun 10. Biasanya 10 dah okey tu ya. Jadi 5 ataupun 10 penelitian ataupun hasil daripada penyelidikan sebelum kita. Ya, macam mungkin ada di jurnal, ada di skripsi ataupun tesis ataupun di disertasi, dan juga mungkin ada juga yang dah online di website. Nah, apa manfaatnya? Supaya kita boleh faham bahawa penelitian ataupun objek penelitian yang kita nak buat ni sebenarnya ya dia dah dibuat oleh orang lain ya. So kita mesti beza. Ya, kalau sama macam mana ustaz? Kalaupun sama, kita mesti bezakan daripada mungkin dia punya masa dalam riset, dalam penyelidikan. Lepas tu mungkin dia punya location, dia punya objek pun berbeza ya, tidak sama. Macam yang satu mungkin di Jurong East, yang satu mungkin di Woodland, yang satu mungkin di Changi dan lain sebagainya. Ya, jadi dia tetap saja ada beza ya, tapi di metodologi, location ataupun juga time ya, itu yang nanti yang menjadi studi daripada literatur kita. Yang ketiga adalah pengembangan daripada konsep framework ataupun kerangka konsep. Saya rasa ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kerangka ya ataupun framework masa kita nak membuat riset ini, kita betul-betul mesti faham. Ya, mesti paham. Nah, demikian juga identifikasi untuk variabel. Ya, variabel ini kita betul-betul mesti paham apa itu variabel. Ya, kemudian juga hipotesis yang kita rumuskan, yang kita dah buat formula. Ini hipotesisnya. Variabelnya ada X1, X1 dengan X2 ya. Pengaruhnya terhadap Y ataupun Y. Dan juga pertanyaan penelitian. Jadi misalnya standar ini apakah ada pengaruh ya antara misal minum air air kosong ya selepas bangun tidur